Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, pada episode sebelumnya, Jenderal Surga Timur datang untuk mengambil api abadi. Di lain sisi, Biksu Tong sedang berusaha untuk menyadarkan Shao Wuqing dari pengaruh mantra Jenderal Surga Timur. Dan para jinggang kali ini bertarung dengan murid dari Biksu Tong. Gak usah caci-cat banyak baca, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Bailang saat ini dihajar habis-habisan oleh jinggang baju biru, tapi pada akhirnya Bailang datang dan membalas dengan cakar serigalanya yang membuat sang jinggang kali ini terluka. Di lain sisi, sang biksu masih terus berusaha membuat Shao Wuqing sadar dari pengaruh mantra dan mengabaikan pertarungan. Jinggang baju biru kembali menyerang Bailang, tapi kali ini dia tetap tidak mampu mengalahkan serigala itu hingga akhirnya Jenderal Surga Timur turun tangan sendiri untuk menghajar Bailang. Wuqing yang sedang disadarkan oleh biksu, dalam pikirannya dia merasa bahwa dirinya sudah tertidur terlalu lama. Dan saat ini, langit dalam pikiran Wuqing terbelah dan terlihatlah sosok Biksu Tong yang terus memanggil nama Shao Wuqing untuk kembali. Bailang kali ini mendapatkan tekanan besar dari Jenderal Surga Timur. Also yang melihat hal itu, dia pun menyerang sang jenderal tapi tetap tidak mampu mengalahkan orang tua itu. Bahkan Baji yang melakukan serangan diam-diam, dia juga malah kena bogem dari Jenderal Surga Timur. Bailang pun kembali bangkit dan menyerang Jenderal Surga Timur, tapi hasilnya tetap sama karena kekuatan sang jenderal bukan tandingan murid dari Biksu Tong. Sang jenderal pun kali ini melakukan serangan pada Biksu Tong yang membuatnya muntah darah dan terlempar cukup jauh. Topeng Shao Wuqing kali ini membuka matanya dan dia mendapatkan kembali bentuk manusianya. Lalu dia diperintah oleh Jenderal Surga Timur untuk segera membunuh Biksu Tong. Para jinggang kali ini dengan mudah mengalahkan murid dari biksu, dan Wuqing membawa mayat Biksu Tong ke hadapan Jenderal Surga Timur. Saat sang jenderal mendekati mayat Biksu Tong, tiba-tiba saja mayat itu berubah menjadi pasir. Dan Wuqing pun melakukan serangan tiba-tiba pada Jenderal Surga Timur yang membuat dahinya berdarah. Tiga murid biksu yang lainnya juga berubah menjadi pasir. Karena ini ternyata adalah jurus ilusi dari Shao Wuqing. Hal ini membuat Jenderal Surga Timur marah dan bertarung dengan Shao Wuqing. Biksu dan tiga murid yang lainnya pun muncul di tebing batu dan mengejek sang jenderal karena sudah tertipu dengan jurus ilusi dari Wuqing ini. Dan Wuqing pun menyatakan setia pada Biksu Tong. Hal ini membuat Jenderal Surga Timur menjadi marah dengannya. Jenderal Surga Timur pun mengingat kejadian 16 tahun yang lalu di mana Sun Wukong dibunuh oleh Jenderal Mantap 3. Baji taringnya dipotong oleh Sasen Guanyin dan Wuqing ingatannya juga dihapus. Setelah itu, dia ditolong oleh Jenderal Surga Timur dan diangkat sebagai murid. Kali ini Wuqing mengeluarkan kekuatan penuhnya dan bertarung dengan sengit melawan Jenderal Surga Timur. Tapi perbedaan kekuatan itu tetap tidak bisa disembunyikan. Wuqing akhirnya mendapatkan serangan tepat di dadanya, tapi dalam sekejap dia berubah menjadi pasir yang membuat Jenderal Surga Timur terkejut karena tidak bisa menyerang tubuh asli dari Shao Wuqing. Hingga sang jenderal terpaksa menggunakan mata dewanya dan berhasil menyerang tubuh asli milik Shao Wuqing ini.
Di masa lalu setelah hilang ingatan, Wuching merasa ada yang salah dengan dirinya dan dia merasa tidak nyaman ada di istana surga. Dia merasa ada seseorang yang harus dia lindungi tapi tidak ingat siapa itu. Dia pun kemudian meminta izin pada Jenderal Surga Timur untuk pergi saja dari tempat ini. Tapi Jenderal Surga Timur kali ini mengajak Wuching keliling istana surga dan mengatakan bahwa banyak orang yang ingin menjadi bagian dari surga ini. Tapi hal itu tidak akan mudah dilakukan. Dan saat ini, Wuching pun memiliki kesempatan itu. Wuching yang tertarik dengan keindahan istana surga, dia pun menyatakan bergabung dengan Jenderal Surga Timur. Wah, 可以加入天境？当然可以，我立誓加入天军，祝师傅寿。我当然记得，明白吗？如来大神将奇经保护。 Tapi saat ini Wuching sudah mendapatkan kembali ingatannya dan dia merasa harus kembali ke sisi gurunya dan melindungi Biksu Tong yang sudah bersamanya sejak lama. Wuching pun kembali mengeluarkan kekuatan besarnya dan menyerang Jenderal Surga Timur. Sang jenderal yang marah, dia mengeluarkan serangan bola api dan membakar kesatria pasir milik Sa Wuching hingga Wuching merasakan sakit di seluruh tubuhnya karena serangan dahsyat itu. Sa Wuching yang sudah dikalahkan, dia pun mengatakan bahwa serangan barusan hanya untuk mengalihkan perhatian dari Jenderal Surga Timur. Karena dengan begitu, Biksu dan 3 murid yang lainnya bisa menyandra 3 jinggang. 不好意思，持国天王，你可爱的弟子们来说可以用人质来形容。 Jenderal Surga marah karena murid-muridnya sekarang menjadi sandera dari Biksu Tong, tapi dia tidak bisa berbuat apapun karena sang biksu bisa membunuh 3 jinggang itu kapan saja. Jenderal Surga Timur lalu bertanya apa yang diinginkan oleh Biksu Tong ini. Biksu pun menjawab bahwa dia hanya ingin bebas dan Jenderal Surga Timur pun mengabulkan permintaan biksu karena dia tidak mau murid-muridnya mati saat ini. 放人，没问题吗？持国天王重视名声，走吧。 我要跟随师傅上路了。Jenderal Surga Timur kali ini bertanya pada Wuching kenapa bisa lolos dari mantranya. Wuching pun mengatakan bahwa dia terbangun dari kegelapan dan melihat gurunya di langit, lalu Wuching berjalan menuju cahaya dan keluar dari pengaruh mantra itu. Jenderal Surga pun lalu menyuruh Wuching untuk kembali pada gurunya dan mereka melanjutkan perjalanan. 快走吧，下次再见。次再见，我会更长进的。边走边说吧。是。 师傅，失败是宝贵的。 Wuching tiba-tiba berkata pada Biksu Tong bahwa Sun Wukong kali ini belum mati. Hal ini membuat semua orang menjadi terkejut. Lalu Wuching kembali mengatakan memang benar tubuh fisik dari Sun Wukong sudah hancur, tapi jiwanya kali ini disegel di Laut Cina Selatan. Jika bisa melepaskan segel jiwa Sun Wukong, maka dia akan kembali bisa berinkarnasi. 要救悟空师兄，挑战南海龙王。 Tidak menunggu waktu lama lagi, Biksu Tong kali ini sudah sampai di Laut Cina Selatan dan akan menyelamatkan Sun Wukong yang disegel. Dia pun mengingat masa lalunya yang bodoh karena tidak percaya dengan Sun Wukong yang malah membuatnya mati. Wuching lalu mengatakan bahwa Sun Wukong disegel di bawah air dengan pilar batu ajaib yang bisa menyerap kekuatan jiwa seseorang sampai benar-benar menghilang selamanya. Biksu pun bertanya, dari mana Wuching tahu jika Sun Wukong ada di dasar laut? Wuching pun mengatakan bahwa dirinya pernah diajak ke sini oleh Jenderal Surga Timur dan mengatakan sesuatu besar telah disegel di dalamnya oleh pasukan langit. Wuching pun membuat kesimpulan bahwa itu mungkin adalah Sun Wukong. 除了悟空师兄，没有符合这个苗从石头中出世，只会是悟空。我们要先救悟空，还境之事。师兄，当然是要立刻去做的。 Api abadi saat ini bersinar dengan terang karena dia tahu bahwa Wukong ada di dekatnya saat ini dan pernah melindunginya dengan nyawanya. Biksu pun berteriak sekarang saatnya untuk menyelamatkan Sun Wukong, tapi dia terdiam karena tidak bisa berenang. 你什么时候见过猪会游泳？别看我，我是杀属性，不能下水。 Bailang pun menawarkan diri, tapi Biksu merasa kekuatan Bailang saja tidak akan cukup. Dia lalu melirik ke arah Aosway, tapi Aosway malah bermalasan dan marah tidak mau membantu karena selama ini dia tidak pernah dianggap sebagai murid oleh Biksu Tong. Dan semua orang pun membujuk Aosway. 孙悟空关我屁事啊！他又不是我。燕回来后，你们去天宫领赏。空，凭什么需要我的力量？不饶人！哼，我不是一直说我是个误会大家了。你很敖雪，
你一直给我一种很值得。谢师兄，别生气啊，你可闭嘴！不要脸的混蛋，的话都说得出口，我听的都快。 Tiba-tiba saja, petir menyambar dan sekelompok naga keluar dari lautan. Ternyata itu adalah Raja Laut Cina Selatan dan ketiga anaknya. Raja Naga pun bertanya kenapa mereka datang ke tempat ini. Biksu Tong maju dan mengatakan, apakah benar Sun Wukong disegel di tempat ini? Raja Naga Laut Cina Selatan berkata, jika iya lalu kenapa? Hal ini pun membuat sang biksu menjadi marah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Biksu Tong akan bertarung dengan Raja Naga Laut Cina Selatan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.